Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke tanah suci Mekah. Setibanya di tanah Mekah, dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali. Tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dari Warpool Channel. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda dari Tatar Sunda, yaitu Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra dari Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Sri Paduka Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yang kedua Rara Santang, yang ketiga adalah Prabu Kian Santang. Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati. Putra sulung Prabu Susuk Tunggal yang menjadi panglima besar Pajajaran guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut. Maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah kebangsaan, khususnya di Pasundan. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah dan perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya sejak kecil.
Dan sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri. Dalam arti, belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesatriaannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri, memikirkan di mana ada orang yang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana orang yang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datanglah seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali yang tinggal jauh di tanah Mekah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, tetapi kejadian ini dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda bertemu dengan Sayyidina Ali, harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus muja semedi dulu di ujung kulon. Yang kedua, nama harus diganti Gantarang Setra. Galantrang artinya berani, dan Setra berarti suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke tanah suci Mekah. Setibanya di tanah Mekah, dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali. Tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah diganti menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, kenalkah dengan orang yang bernama Sayyidina Ali? Lalu laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah yang tak diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi. Coba tolong ambilkan dulu." Semula Galantrang Setra tidak mau, tapi Sayyidina Ali mengatakan kalau tidak mau
ia tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrasetra kembali ke tempat bertemu untuk mengambilkan tongkat, dan setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrasetra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Mungkin dikira tongkat itu akan mudah lepas. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut Galantrasetra. Malahan tidak sedikit pun tongkat itu berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, namun tongkat itu tetap tidak berubah. Hingga ketiga kalinya Galantrasetra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga, dengan disertai tenaga batin. Tapi daripada tercabut, malah kedua kaki Galantrasetra amblas masuk ke dalam tanah. Dan keluar pulalah darah dari seluruh tubuh Galantrasetra. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Sayyidina Ali. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah Jawa, dia terlunta-lunta, tidak tahu arah tujuan. Maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niat akan menemui Sayyidina Ali dan bermaksud masuk dan memeluk agama Islam. Prabu Kian Santang masuk agama Islam dan dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Sunda untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan semua saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Pada akhir dari ceritanya, dia memberitahukan dia telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam. Itulah sebuah kisah dari Prabu Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang, yang dimana kisah tersebut merupakan cerminan bagi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menceritakan kisah ini. Semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menyimak kisah legenda
dari kita Warpul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.